selaku moderator akan memandu rapat pada hari ini. Selanjutnya rapat hari ini saya serahkan kepada CEO. Bagi rekan-rekan direksi dan tim legal semuanya, Pagi Bapak. saya mengumpulkan kalian hari ini karena kita menghadapi masalah yang cukup serius, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Hasil pemeriksaan tahun pajak lalu sudah keluar, total kurang bayar yang dituntut Fiskus sangat mengganggu proyek cash flow kita. Untuk ekspansi kuartal depan, saya ingin probabilitas kita tergerus hanya untuk membayar sanksi yang tidak perlu. Betul, Pak CEO. Angka yang keluar dari tim pemeriksa pajak kemarin benar-benar di luar pemeriksaan pajak. Jika kita langsung bayar begitu saja tanpa perlawanan, likuiditas kita untuk operasional expenditure bulan depan akan berada di zona merah. Nah, itu tugas Anda. Saya ingin tahu, kenapa bisa muncul angka yang kurang bayar sebesar itu? Di mana letak kebocoran atau kesalahan interpretasi kita? Tolong paparkan analisis awal Anda atas pos-pos koreksi yang dilakukan oleh Fiskus. Siapa dari tim semuanya. Jadi setelah saya bedah lembar hasil pemeriksaan yang mendasari SKPKB tersebut, ada dua koreksi utama yang dilakukan oleh Fiskus. Kita terlebih dahulu harus memisahkan penanganannya karena keduanya ini memiliki karakteristik hukum yang jelas berbeda. Yang pertama itu adalah mengenai PPh pasal 23 atas jasa manajemen. Ini murni kesalahan fatal dari staf akuntansi kita saat ini karena mereka menginput SPT massa tarif yang seharusnya 2% tertulis 10% karena salah klik kode objek pajak di sistem SPT. Akibatnya Fiskus menagih selisihnya ditambah sanksi bunga administrasi. Kalau bisa kesalahan sepele seperti itu, human error, input tarif lolos dari supervisi, itu kan masalah administrasi dasar. Benar Pak, dan kami sudah mengevaluasi sistem internal kami. Namun untuk penyelesaian hukumnya, kabar baiknya adalah kita tidak perlu menempuh jalur keberatan yang melelahkan. Sesuai dengan pasal 16 UU KUP, kita cukup mengajukan permohonan pembetulan ketetapan pajak karena ini murni clerical error atau kesalahan hitung tulis yang sifatnya nyata. Prosesnya maksimal 6 bulan tingkat APP dan peluang disetujuinya 100% tanpa perlu kita bersidang, Pak. Oke, berarti untuk PPh 23 jalur aman fee pembetulan pasal 6 nilainya tidak terlalu masif. Lalu bagaimana dengan koreksi kedua yang nilainya miliaran itu? Ini inti masalah kita, Bu. Pada Fiskus melakukan koreksi atas biaya royalti yang seharusnya kita bayarkan ke perusahaan induk Singapura sebesar 1,5 miliar. Pemeriksa menganggap skema royalti kita ini adalah tax avoidance atau pengindaran pajak secara agresif dengan modus menggeser laba kita dari Indonesia ke negara Singapura yang tarif pajaknya memang lebih rendah. Lalu apa argumen Fiskus kontra kita kan resmi? Fiskus berargumen bahwa kita tidak bisa membuktikan Uplands Principle atau prinsip kewajaran. Mereka menganggap teknologi yang diberikan induk usaha tidak memberikan dampak ekonomis langsung pada omset kita. Untuk masalah ini, kita tidak bisa pakai pasal 16 pembetulan karena ini bukan secara tulis, melainkan sengketa substansi. Kita wajib mengajukan keberatan berdasarkan pasal 25 UU KUP. Tunggu dulu, tax manager. Sebagai CFO, saya harus mengkalkulasi risikonya dengan sangat ketat. Berdasarkan UU KUP yang telah diamandemen melalui UU HPP, jika kita mengajukan keberatan, aturan mainnya telah berubah. Kita memang hanya wajib membayar jumlah pajak yang kita setujui saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jika kita setuju 0 untuk pos royal itu, kita tidak perlu membayar pokok pajaknya sekarang. Berarti cash flow jangka pendek kita aman sebesar 330 juta, 22% dan 1,5 miliar. Tapi ingat konsekuensinya. Jika di tingkat kami DJP nanti keberatan, kita ditolak, kita akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak yang belum dibayar. Itu artinya ada potensi denda tambahan sekitar 99 juta. Dan kalau kita frustasi lalu naik banding ke pengadilan pajak dan kalah lagi, dendanya meroket menjadi 60%.
atau hampir 198 juta. Pertanyaan saya untuk tax manager, seberapa kuat dokumen transfer pricing kita untuk menjamin kita menang? Baik Bu, dokumen transfer pricing kita sudah sangat solid. Kita sudah melakukan benchmarking analisis menggunakan database eksternal terpercaya untuk membuktikan bahwa tarif royalti 3% dari penjualan itu sangat wajar di industri sejenis kita. Kita juga memiliki bukti konkret kok, berupa sertifikat paten internasional dan laporan paten teknis dari tim yang ada di Singapura kepada operator pabrik kita yang ada di sini. Saya ingin mendengar pandangan dari legal counsel kita. Dari sisi hukum korporasi, apakah penolakan bayar royalti dan oleh Fiskus ini bisa menyeret jajaran direksi ke ranah pidana pajak? Saya tidak mau langkah agresif kita ini dianggap sebagai kejahatan perpajakan. Terima kasih Pak. Saya sudah menganalisis aspek legalitas dan royalty agreement antara kita dengan pihak afiliasi di Singapura. Secara hukum perdata, kontrak tersebut sah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan hak kekayaan intelektualnya terdaftar resmi di Dirjen KU. Tindakan yang kita lakukan ini murni masuk dalam kategori tax avoidance atau perancangan pajak yang sah-sah saja di dalam dunia bisnis. Ini sama sekali bukan penyeludupan pajak yang diatur dalam pasal 39 UU KUHP. Kita tidak melakukan manipulasi data, kita tidak menyembunyikan omset, kita tidak menerbitkan faktur fiktif, dan kita melaporkan transaksi afiliasi ini secara transparan di lampiran 3A SPT tahunan kita. Ini sama sekali bukan penyeludupan pajak yang diatur dalam pasal 39 UU KUHP. Kita tidak melakukan manipulasi data, kita tidak menyembunyikan omset, kita tidak menerbitkan faktur fiktif, dan kita melaporkan transaksi afiliasi ini secara transparan di lampiran 3A SPT tahunan kita. Ini murni perbedaan interpretasi antara metode penilaian wajar versi Fiskus dengan versi perusahaan kita. Jadi tidak ada unsur pidana di sini. Risiko jatuh ke ranah kriminal adalah nol. Kita murni bertarung di ranah hukum administrasi perdata perpajakan. Baik, berarti secara hukum kita aman dan memiliki pijakan yang kuat. CFO, bagaimana keputusan akhir Anda dari sisi anggaran? Baik Pak, mengingat argumen DP dokumen kita kuat dan penjelasan dari legal counsel bahwa tidak ada risiko pidana, saya menyetujui kita ambil skenario B. Ajukan keberatan untuk cost royalty. Kita amankan uang 330 juta tersebut untuk perputaran modal operasional tahun ini. Namun saya akan mencatatkan kontingen liability atau cadangan risiko sebesar 30% di laporan keuangan internal sebagai langkah prudensial. Keputusan diambil, keputusan rapat direksi hari ini, PPH 23 diselesaikan lewat jalur pembulatan pasal 16. Untuk koreksi royalti, kita lawan lewat jalur pembulatan pasal 25. Tax manager, segera siapkan daftar surat keberatan sebelum batas waktu 3 bulan terakhir. Rapat ditutup. Saya selaku pengendalian pajak akan memberikan ulasan dan putusan atas stipulasi sengketa PT Damai ini. Secara formal, keputusan manajemen untuk memisahkan strategi hukum sudah sangat tepat dan mencerminkan pemahaman Undang-Undang KUP yang tajam. Kesalahan tarif PPH 23 memang merupakan ranah mutlak pasal 16 atau pembetulan, sehingga tidak mengotori substansi permohonan keberatan. Terkait sengketa royalti afiliasi, di dalam persidangan nanti, kunci kemenangan wajib pajak terletak pada benefit test atau uji manfaat. Apabila perusahaan mampu membuktikan secara empiris bahwa lisensi teknologi dari Singapura tersebut secara nyata mampu meningkatkan efisiensi atau menaikkan volume penjualan di Indonesia, maka koreksi Fiskus harus dibatalkan seluruhnya. Berdasarkan bukti TP dokumen dan legalitas kontrak yang dipaparkan oleh tim manajemen PT Damai dalam rapat tadi, saya menyatakan bahwa
argumentasi yudiris perusahaan layak untuk menang, koreksi fiskus dibatalkan, dan konsekuensi denda 30% atau 60% otomatis gugur demi hukum. Keputusan ini adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, kita kan sudah mendengarkan rapat dan kita juga dapat kesimpulannya. Terima kasih untuk rapat pada hari ini.